Terlihat di langit-langit sebuah panah-panah tajam mulai berjatuhan. Dan para anggota Jiashi yang terlambat menyadari itu terlambat melarikan diri. Dalam sekejap, 4 pemain Jiashi mati. Kemudian Loa yang tinggal sendiri diejek oleh Xiaotian yang menyuruhnya untuk kembali ke TK saja. Loa terpancing emosi lagi. Tapi apa daya, 4 versus 1 dengan hujan panah yang berjatuhan, Loa akhirnya pun kalah. Dan pemenangnya adalah tim Blue Ren. Setelah kalah, Sun Xiang tampak marah, dan salah satu anggota berusaha menghiburnya dengan berkata kalau taktik dari tim Blue Ren terlalu kotor. Sumuceng yang mendengar ucapan itu dan tampak tidak suka, dia memutuskan untuk keluar duluan dari ruangan. Dengan berat hati, Sun Xiang naik ke panggung dan memberikan salam sebagai bentuk ucapan selamat. Saat dia menyelami Xiaotian, Xiaotian malah mengejeknya sebagai murid kecil, dan dia akan menjadi ayah yang akan selalu mengajarinya. Di sisi lain, di warnet Sing Xin, Chen Guo memuji Wenzo yang sangat pintar. Dia mampu memanfaatkan pertandingan tim dan mengubah seluruh jalannya permainan. Kemudian saat Yeku sedang bersih-bersih, tiba-tiba masuk pria aneh dengan memakai syal yang menutupi separuh wajahnya. Sebenarnya dia adalah Xiaotian. Dia menutupi wajahnya supaya tidak ada orang yang mengenalinya. Dia datang ke warnet Sing Xin untuk memenuhi panggilan Yeku. Di sini Yeku mengajak Xiaotian untuk menjalani misi glory, yaitu di pemakaman. Oh ya guys, Xiaotian sebenarnya adalah murid dari Yeku juga semasa di akademi. Kemudian Yeku memberikan akun yang dapat digunakan oleh Xiaotian, karena tidak mungkin Xiaotian menggunakan akun miliknya, karena bisa ketahuan player lain dan timnya. Yeku mengundang pemain lain juga, yaitu Tangru, Baoji, dan Sumuceng. Tapi Sumuceng mengabarkan kalau dia tidak dapat ikut karena dipanggil untuk datang ke ruang rapat Jiashi. Kemudian Yeku memanggil Lan Yu untuk menggantikan Sumuceng. Pertandingan dimulai. Yeku memimpin jalannya permainan dengan baik. Dia memberikan perintah dan semua bisa mengikutinya dengan baik. Permainan pun berlangsung seru. Semua berusaha melakukan yang terbaik untuk mengalahkan monster lebih cepat daripada sebelumnya. Target mereka adalah memecahkan rekor, walau ada 2 pemain amatir yaitu Softmist dan Steamban. Yeku tetap tidak gentar dan yakin mereka bisa memecahkan rekor. Di in-game, Moshio memberikan perintah kepada Xiaotian untuk berhenti menyerang dan gunakan kecepatan maksimalnya untuk melempar monster ke tebing. Karena itu akan menghemat waktu 4 detik untuk setiap monsternya. Lagian targetnya bukan untuk membunuh monster, tapi memenangkan pertandingan. Xiaotian mengikuti instruksi Moshio dan mereka bisa mengalahkan lebih banyak monster lebih cepat. Dan karena itu mereka menang. Kemudian muncul notifikasi pemberitahuan bahwa pemain Blue Brock mematahkan rekor pemakaman dengan waktu 16 menit 24,67 detik. Itu merupakan rekor tercepat dari sebelumnya dan yang dilakukan tim Jiashi sebelumnya. Semua memuji Moshio yang sangat hebat hingga bisa mematahkan rekor. Bahkan banyak yang jadi ingin bergabung dengan serikat Blue Brock. Sementara itu di ruang rapat terlihat anggota tim Jiashi sedang berkumpul. Mereka membahas soal kekalahan sebelumnya dengan tim Blue Ren. Saat anggota mulai berbisik-bisik dan berkata kalau taktik bermain mereka kemarin cukup bagus, hanya Sumuceng yang berani bicara jujur kepada Sun Xiang kalau permainan mereka sangat buruk di kompetisi, dan mereka harus melakukan evaluasi. Semua setuju dengan pendapat Sumuceng, tetapi Sun Xiang masih saja bersikap angkuh. Sun Xiang merasa sudah memberikan banyak poin saat menang pertandingan individu 3 kali berturut-turut. Dia juga berkata kalau semua itu tidak ada hubungannya dengannya. Dia malah membalik menyalahkan mereka semua karena mereka tidak melakukan apa-apa untuk tim. Anjay, kapten pemula ini sombong sekali. Kemudian Sun Xiang pergi karena Yehui menunggunya di pintu. Tujuan Yehui menemui Sun Xiang adalah untuk menunjukkan tim Moshio yang berhasil memecahkan rekor yang Sun Xiang buat di misi pemakaman Glory. Sun Xiang tampak tidak percaya karena rekornya bisa dipecahkan begitu mudahnya. Cocok nih mereka berdua sama-sama karakter yang songong. Sekarang berpindah kepada Xiaotian yang kembali ke base. Dia melihat sang kapten Wenzo dengan anggota lainnya seperti sedang membahas sesuatu. Kemudian Xiaotian diinterogasi oleh Wenzo yang sambil menunjukkan rekaman. Wenzo merasa kalau pendekar pedang di dalam rekaman itu gaya permainannya mirip sekali dengan Xiaotian. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya Xiaotian mengakuinya dan menceritakan semuanya. Wenzo pun menyuruh Xiaotian untuk membawakan senjata payung Qianzi. Saat Xiaotian kembali, dia tidak hanya membawa senjata payung Qianzi, tetapi juga membawa pemiliknya yaitu Yeku. Kemudian Wenzo menunjukkan jamnya yang berhenti di 2 menit 18 detik itu.
Yeqi masih mengingatnya, yaitu pertarungan mereka sewaktu masih di akademi, di mana saat itu Wenzo masih menjadi muridnya Yeqi. Pertandingan dimulai. Mereka bermain dalam jangka waktu itu untuk menentukan pemenangnya dan masih di arena yang sama seperti dulu. Pertandingan berlangsung seru. Ternyata hasilnya pun masih sama, yaitu seri. Mantap. Sekarang berpindah di gedung tim Tiny Herb. Saat itu Wang Ji selaku kapten tim sedang melakukan pemotretan di dalam gedung. Usai melakukan pemotretan, salah seorang anggota memberikan laporan kepada Wang Ji kalau ada pemain baru yaitu Mo Xiao yang viral akhir-akhir ini. Dan Wang Ji berniat melakukan penyergapan kepada Mo Xiao. Sementara itu terlihat Yeqi, Tangru, dan Boji sedang melakukan sebuah misi untuk mengalahkan Bos Toya. Saat di tengah permainan, Yeqi merasa akan disergap. Dan benar saja, para anggota Tiny Herb datang. Avatar Yifan juga ikut bertarung melawan Mo Xiao. Tetapi Mo Xiao berhasil mengalahkan semua anggota Tiny Herb. Kemudian Wang Ji menyuruh Yifan kembali ke camp pelatihan. Karena hasil evaluasi tahunan Yifan juga tidak begitu bagus. Jadi Yifan harus meningkatkan kemampuannya lagi di camp pelatihan. Sesampainya di camp pelatihan, Yifan mulai berlatih dengan keras. Dia melakukan yang terbaik, berlatih dan terus berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Tanpa kenal lelah, dia ingin berkembang menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan setelah menjalani pelatihan intens, Yifan mendapatkan hasil latihannya. Namun dia kecewa karena hasilnya masih kurang untuk kembali ke tim anggota Tiny Herb. Kemudian Yifan menghubungi Mo Xiao. Dia ingin berguru secara langsung dengan Mo Xiao, dan Mo Xiao memberikan alamatnya. Esok hari di Tiny Herb, Wang Ji menghubungi Yeqi untuk bertanding di arena, dan dia akan membayar materialnya. Yeqi menolak. Wang Ji langsung membalas kalau itu bukan untuknya, tapi untuk anggotanya. Yeqi pun berpikir untuk memberikan kesempatan ini kepada Tangru, dan karena itu dimulailah pertandingan individu antara Tangru dan Yingji. Dan dengan perbedaan kemampuan yang begitu jauh, tentu saja Yingji bisa dengan mudah mengalahkan Tangru. Sekarang berpindah di mana Yifan dalam perjalanan menuju warnet Xingxin. Tapi di tengah jalan dia malah hampir ditabrak oleh motor. Dan pemotor itu ternyata adalah Boji. Boji langsung turun dari motor sambil mengomel panjang lebar pada Yifan yang menyeberang tanpa hati-hati. Kemudian saat Boji melihat keyboard di tas Yifan, dia jadi tahu kalau Yifan adalah pemain Glory juga. Di saat Boji bertanya kepada Yifan dia mau kemana, Yifan menjawab kalau dia ingin ke warnet Xingxin. Boji pun dengan semangat mengantarnya. Setelah sampai di depan warnetnya, Yifan melihat seorang pekerja warnet yang keluar untuk membuang sampah. Sebut saja namanya Chu. Jadi dia langsung bertanya apakah di dalam ada yang bernama Mo Xiao. Chu tahu kalau itu nama karakter yang dimainkan oleh Yeqi. Jadi dia menjawab kalau Mo Xiao ada di dalam. Boji yang belum pergi mendengar nama masalah disebut, langsung ikut masuk ke dalam warnet sambil berteriak memanggil nama Mo Xiao. Yeqi mendengar nama karakter pemainnya disebut, jelas berdiri. Boji langsung girang dan memberitahu kalau dia adalah Steamban. Boji juga bertemu dengan Tangru yang merupakan pemain soft miss. Kemudian Yeqi mengajak Yifan untuk bicara berdua di atap warnet. Setelah Yifan berbicara banyak hal, Yeqi menyarankan Yifan untuk mengubah profesi avatarnya menjadi support. Esok hari, Mo Xiao, soft miss, dan Steamban pergi ke kota Kongji untuk berbelanja. Kota Kongji merupakan salah satu kota utama di Glory. Semua pemain bisa ke sini membeli perlengkapan dan persediaan. Hal yang terpenting, setelah karakter terbunuh, mereka bisa kembali ke kota untuk dibangkitkan dan lanjut bertarung. Setelah mereka selesai berbelanja, mereka disergap oleh Yehui dan timnya. Sumpah enak banget lihat nih orang lagi, nggak ada kapok-kapoknya. Pertarungan pun dimulai. Mo Xiao memberikan pengarahan pada Steamban dan soft miss, dan mereka berdua mampu melakukannya. Walau mereka adalah pemain baru, tapi kemampuan mereka tidak kalah dengan pemain pro yang menyerang. Pertarungan berlangsung dengan 3 orang melawan banyak. Mereka sedikit tersudut hingga Mo Xiao memerintahkan agar mereka segera mundur ke kota karena kalau masuk ke dalam kota tidak bisa diserang. Semua mulai berlari memasuki kota, tapi di depan pintu, para musuh sudah bersiaga. Mereka dikepung musuh yang bersenjata pistol. Kemudian, di saat itu Yifan muncul. Nama karakternya adalah One Inch S dengan profesi Demon Phantom. Wow, Yifan mengikuti saran dari Yeqi untuk beralih profesi. Steamban yang baru pertama kali melihat karakter S bingung apakah itu lawan atau kawan. Mo Xiao hanya tersenyum dan mulai memberikan perintah lagi.
Dia tahu kalau S adalah Ivan. Dan dengan bertambahnya satu orang, kekuatan menyerang dan bertahan mereka menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ditambah lagi, Ivan sangat mudah berbaur dan bekerja sama dengan tim Mosio. Steamboat akhirnya sadar kalau S adalah orang yang bertemu dengannya waktu itu, dan diberinya tumpangan juga. Pertarungan menjadi semakin seru, walau hanya dengan tambahan satu orang anggota. Selama pertandingan, Mosio memberikan beberapa nasihat kepada S. Dia menyuruh S untuk tidak panik dan pertahankan kecepatannya. Dia bahkan memberitahu teknik bertarung yang lebih cocok. Kemudian semua anggota tim Yehui langsung mundur begitu HP mereka turun. Yehui juga ternyata hanya ingin melihat kemampuan anggota tim YQ. Dan saat dia yakin kalau mereka hanyalah para pemain pemula, Yehui tampak merencanakan sesuatu. Di sisi lain, Ivan tersenyum senang karena mereka berhasil memukul mundur tim Yehui. Boji juga memuji teknik yang Ivan gunakan. Ivan pun merasa sudah menemukan jalan baru.